Tidak terasa tambah hari, tambah bulan, tambah tahun, tambah waktu, kita ini merasakan begitu banyak perubahan-perubahan di dalam diri kita, perubahan di dalam lingkungan kita. Itulah perjalanan kita yang sesungguhnya. Tambah hari, kekuatan kita semakin lemah. Tambah hari, kebutuhan kita mungkin makin banyak. Begitulah hadirin rahimakumullah, pada akhirnya semakin tambah usia kita, semakin dekat dengan kematian kita. Maka hadirin rahimakumullah, monggo kita gunakan, kita azamkan dari hati yang paling dalam. Di sisa-sisa kehidupan kita berusaha untuk mencari mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, di awal muqaddimah saya sampaikan sebuah ayat. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'wat da'i idza da'an. Apabila hambaku bertanya tentang aku, Allah berfirman, maka katakanlah sesungguhnya aku Rabb, Allah Subhanahu wa taala, dekat dengan hambaku. Dan apabila hambaku berminta atau berdoa kepadaku, maka aku akan kabulkan, akan tunaikan apa yang menjadikan keinginan atau permintaan hambaku. Dengan catatan, apabila falyastajibu li wal yu'minu bi wa la'allahum yarshudun. Yaitu mereka senantiasa ada di dalam kebenaran, punya yakin yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah Subhanahu wa taala Rabb yang bisa menunaikan segala hak setiap hambanya. Dan mereka senantiasa ada di dalam kesabaran. Hadirin rahimakumullah, Imam Suyuti dalam tafsirnya beliau mengatakan, makna kedekatan, sampaikan bahwa aku sesungguhnya dekat dengan hambaku. Maknanya hadirin, kedekatan ini dekat secara fisik, dekat secara batin hadirin. Secara fisik, innallaha ma'ana. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa bersamaku atau bersama kami. Seperti mana Nabi Musa saat dikejar oleh pasukan Firaun. Di depan ada lautan, di belakang pasukan yang siap membunuh Nabi Musa beserta kaum Bani Israel. Maka saat itu diuji imannya kaum Bani Israel. Dan di situ pula saat membutuhkan bantuan, semestinya Bapak-bapak Ibu-ibu, saat dikejar musuh, semestinya lah Musa itu memerintahkan kaum Bani Israel untuk bikin perahu supaya selamat, atau bawa pedang melawan pasukan tentara Firaun. Kalau enggak bunuh, dibunuh. Tetapi Allah Ta'ala, apa yang disampaikan oleh Musa? La tahzan, innallaha ma'ana. Janganlah engkau takut, karena sesungguhnya Tuhan Allah Subhanahu wa taala senantiasa bersamaku. Begitu. Itu karena kedekatan Allah Subhanahu wa taala dengan Musa alaihi salam. Begitu juga saat baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam beserta Abu Bakar saat berhijrah, Bapak Ibu, sembunyi di Gua Hur. Maka saat itu
semestinya bisa dibilang mungkin sudah 90% kematian secara logika. Maka Rasulullah SAW dalam sabdanya, la tahzan innallaha ma'ana. Janganlah engkau takut, karena sesungguhnya Allah Rabb senantiasa bersama kita. Bersama Rasulullah, bersama pula Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Maka hadirin rahimakumullah, Imam Suyuti dalam kitabnya beliau menyampaikan bahwa sesungguhnya kedekatan Allah Subhanahu wa taala dengan hambanya ini bergantung sejauh mana hambanya ini melekat sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala di dalam diri seorang hamba. Ma'iyah, karena Allah Subhanahu wa taala akan mencintai seorang hamba. Ini bergantung bagaimana hambanya ini ada sifat-sifat seperti mana sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sifat-sifat yang melekat pada diri Allah Subhanahu wa taala dengan sebutan Asmaul Husna. Asmaul Husna. Seperti mana wallahu khaliqul bari'ul musawwir lakul asmaul husna. Atau sebutan-sebutan kita ini dengan Asmaul Husna bisa berwasilah. Karena dengan berwasilah menyebut Asmaul Husna, maka sampai-sampai saat kita ini berdoa, sebelum kita meminta, pujilah Allah Subhanahu wa taala dengan asma, nama-nama yang terbaik. Ya. Dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, maka akan menjadikan asbab kita ini doanya lebih mudah untuk dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin rahimakumullah, dalam kitabnya Imam As-Suyuti menyebutkan ada beberapa sifat yang Allah Subhanahu wa taala miliki, dan apabila sifat-sifat ini mewujud di dalam diri seorang hamba, maka kedekatan hambanya ini dengan Allah itu sangat begitu dekat, baik lahir ataupun batin. Yang pertama, sifat yakum faktaran wal ghafar. Yakumu faktaran wal ghafar. Yaitu Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat bagaimana senantiasa menutupi akan kekurangan-kekurangan hambanya, dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memaafkan, maha memaafkan daripada setiap kesalahan atau kekhilapan hambanya. Saya pernah menyampaikan kullu ibni Adam khata'. Setiap anak keturunannya Nabi Adam, mereka punya salah. Mereka banyak salah. Mereka banyak dosa. Wa khairul khata'ina, dan sebaik-baik hamba yang banyak salah, mereka yang senantiasa at-tawwabun. Yaitu orang yang bersalah tapi banyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sering bermuhasabah, meminta taubat kepada Allah, karena Allah Subhanahu wa taala punya sifat ghafar, yaitu maha memaafkan. Maka apabila dua sifat ini mewujud di dalam diri seorang hamba, maka kedekatannya ini akan sangat dekat. Jadi asbab wasilah hambanya ini apabila meminta akan banyak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menutupi kekurangan, menutupi daripada aib saudara muslim, tidak mau mengumbar daripada aib atau kekurangan saudara muslim. Ya, seperti mana ada satu kisah bapak-bapak ibu-ibu, seorang wanita dikatakan ilmu yatim. Suatu ketika wanita itu dalam satu majelis bapak-bapak, dia di belakang, kemudian tanpa terasa kentut. Nah, kentut bunyi dan bau. Maka orang yang terdekat
yang di belakangnya. Mungkin kalau kita akan langsung bongok ketawa menindakan nggak senang, Pak. Tapi orang yang di belakangnya ini, seorang wanita tadi, dia menutupi daripada aib-aibnya kentut dalam majelis. Ya, kan? Sampai dia ini meninggal. Tidak pernah terbuka. Ya, menutupi aib daripada saudara muslim hanya perkara. Maka perkara ini menjadikan asbab Allah Subhanahu wa taala ridho kepada seorang hamba yang dia ini menutupi daripada kekurangan seorang hamba yang lain. Sifat menutupi, sifat bagaimana kasih sayang melindungi saudaranya daripada mungkin bullying, caci maki atau ketawaan yang lain, ini sangat disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitulah Allah Subhanahu wa taala Bapak-bapak. Kita ini mau berbuat seperti apapun baik ataupun buruk, Allah Subhanahu wa taala punya sifat Ar-Rahman, Allah Subhanahu punya sifat Ar-Rahim. Yang soleh dikasih oleh Allah, yang salah pun tetap dikasih oleh Allah. Yang beriman tetap dipelihara oleh Allah, yang tidak beriman pun tetap dipelihara oleh Allah. Sebanyak apapun dosa yang dibuat oleh seorang hamba, dibandingkan dengan luasnya pengampunan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, ini berbanding seperti mana satu tetes air dibandingkan dengan lautan samudra. Lautan samudra yang begitu luas, itulah pintu pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini maknanya begitu ghafar. Allah Subhanahu wa taala Maha memberikan maaf dan memaafkan saudara kita dalam setiap kekeliruan, itu jadi asbab bagaimana kedekatan Allah Subhanahu wa taala dengan diri kita. Itulah akhlak yang ditanamkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhlakul azimah. Apabila apabila disakiti, maka Rasulullah mengajarkan dikasih hadiah, didoakan kebaikan. Itulah akhlakul azimah, bukan akhlakul mazmumah. Dibalas, balasannya ini lebih daripada saat dia menyakiti. Nemplok pisan dibalasnya nganti ping papat. Nah, tercela. Tapi yo setidak-tidaknya kalaupun kita ini karena kelemahannya, yo akhlakul karimah. Disakiti, kita tidak melawan, tapi kita tetap mendoakan. Nah, yo kepepet-pepetnya podo ngeloroni, tapi dihitungani podo akhlakul mahmudah. Begitulah hadirin rahimakumullah. Kemudian sifat yang kedua hadirin ta'ala, yang senantiasa kita usahakan di dalam kehidupan kita adalah bagaimana kita ada sifat yaqumu safiqan wa rafiqan, yaitu ada sifat mahabbah, kasih sayang kepada saudara kita yang lain, kepada hamba-hamba Allah yang lain, dan dengan penuh kelembutan hadirin. Begitu lembut, begitu bijaksana. Allah Subhanahu wa taala Maha bijaksana. Maka sifat bijaksana apabila mau di dalam diri seorang hamba, safiqan wa rafiqan, yaitu dengan penuh kelembutan, kasih sayang, mahabbah umat. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu ma yuhibbu li nafsihi. Tidak dikatakan seorang hamba ini beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum ia mencintai saudaranya seperti mana mencintai dirinya sendiri. Bahkan kita ini akan merasa lebih sakit
apabila saudara kita ini tersakiti, melebihi sakitnya saat diri kita ini disakiti. Maka apabila ada sifat kelembutan, penuh kasih sayang di dalam diri umat, maka jadi asbab Allah Subhanahu wa taala ini akan dekat dengan kita. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Kemudian hadirin rahimakumullah, sifat yang ketiga hadirin yaitu yaqumu shadiqan wa mutasaddiqan. Yaitu senantiasa ada di dalam benar, membenarkan dan senantiasa berusaha ada di dalam kebenaran. Dan yang keempat hadirin, yaqumu amaran wan naharan. Yaitu sifat yang senantiasa mau mengajak manusia untuk ke dalam ketaatan dan mencegah daripada manusia ini berbuat aniaya atau kemungkaran. Kemudian yang kelima hadirin, yaitu bagaimana sifatnya Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman, Ar-Rahim, yaitu sifat ta'amu bin ni'am, senantiasa berusaha memberikan makan kepada orang yang lapar, orang yang membutuhkan. Dan senantiasa kita ini menghidupkan musalli bil laili wan nahar. Seperti mana kalau malam hari banyak bersujud kepada Allah, takut kepada Allah, menghidupkan amalan-amalan malam. Ini tanda-tandanya dekatannya seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau siang banyak bersedekah, banyak memberikan sesuatu walaupun tidak diminta. Senang kalau kita ini bisa memberi. Sampai pada akhirnya hadirin, yang memberi ini merasa lebih senang daripada yang diberinya. Akan merasa bangga apabila kita ini bisa memberi sesuatu kepada yang lain. Yang diberi ini akan bahagia, tapi yang memberi itu jauh lebih bahagia. Begitulah hadirin. Seperti mana Allah Subhanahu wa taala tidak pernah bosan-bosan memberikan daripada rezeki kepada setiap hamba. Maka hadirin rahimakumullah, apabila sifat-sifat ini mewujud di dalam diri kita sebagai hamba, maka falyastajibu li wal yu'minu bi wa la'allahum yarshudun. Akan Allah berikan apa yang akan diminta. Bahkan Allah akan tunaikan sebelum kedua tangan kita ini meminta. Insya Allah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi menambahi manfaat khususnya untuk diri saya pribadi. Monggo di sisa-sisa kehidupan kita senantiasa banyak bermunajat dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala dengan ihsan dan rahimnya, dengan kasih dan sayangnya senantiasa memberikan kekuatan kepada diri kita, membimbing kita senantiasa ada di dalam kebaikan sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki kepada diri kita. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.